Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma qina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahm. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah alaina fathan qariba waftah alaina fathan mubina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali melanjutkan kajian kita di Syarah Nadham Burdah yang alhamdulillah kita sampai di bait yang ke-70. Ka'annahum haraban abtalu abrahatin aw askarin bil hasa min rahataihi rumi. Karena di Nadham ini disebutkan Abraha, ya, Abraha yakni Malikul Habasyah, salah satu raja Habasyah yang mempunyai program menghancurkan Ka'bah. Kemarin sudah diceritakan bagaimana kisahnya, yakni orang Yaman, Raja Abraha yang berposisi di Yaman itu kepingin membangun satu gereja yang akan menjadi tujuan bagi bangsa Arab, membelokkan bangsa Arab yang tadinya menuju ke Ka'bah, ya diupayakan bagaimana mereka belok menuju ke gereja yang dibangun sama Abraha tadi. Tapi ternyata terjadi satu peristiwa yang menyebabkan Abraha marah. Dari orang Arab ketika main kemarin ya ke gereja, ngelihat indah, bagus, kemudian dibandingkan bagus mana Ka'bah sama ini. Akhirnya mereka jawab tentu bagus Ka'bah karena ada beberapa kelebihan. Akhirnya nggak terima, dibunuhlah, ya. Tidak hanya cukup membunuh, orang Arab ini malah buang kotoran di gerejanya. Sampai Abraha marah, singkat cerita membawa pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah dan kota Mekah. Kita sampai kemarin pada doanya Sayyidina Abdul Muttalib ketika menghadap kepada Abraha, ya, beliau berdoa, Allahumma ya Sami'u ya Basir ya Alimu ya Khabir, anta ja'alta nura habibika fi sittina sanah wa bi hurmati sahibi anta ja'alta nura habibika fiyya sittina sanah wa bi hurmati sahibihi la taj'alni haqiran wa la khajalan baina yadayil zalimin. Engkau yang menjadikan nurnya kekasihmu ini padaku ada 60 tahun, sama saya 60 tahun ini nur ini. Maka dengan kehormatan kedudukan Nur Muhammad ini, jangan jadikan saya orang yang hina dan gemeter di hadapan orang-orang yang zalim. Akhirnya subhanallah, singkat cerita, bahwa qa'atil haibatu fi qulubihim faqama Allah wa nazala an sadiri. Semua orang yang dibacain doa tadi yang ada di tendanya Abraha itu semuanya terkena haibah, terkena kehormatan, keagungan Rasulullah SAW yang kembali kepada kakeknya. Akhirnya sampai Abraha
dikatakan dalam sejarah nggak pernah turun dari singgasananya nemui tamu kecuali saat kakeknya Rasulullah pas saat itu menghadap. Akhirnya dia turun menemui kakek Rasulullah. Wa qala marhaban bika ya Sultan Makkah. Ahlan wa sahlan dengan Anda wahai sang penguasa Makkah. Ya Syekhul Haram li ayyi hajatin jita. Wahai orang tua kasepuhannya Baitullahil Haram, ada hajat apa engkau datang kemari? Faqala Abdul Muthalib menjawab, innama ji'tu li'anna jiyushaka qad akhadhu 400 min ibli. Saya datang karena pasukan kamu sudah mengambil 400 ekor onta saya. Fa ana atlubuha, maka saya minta lagi, mana 400 ekor onta punya saya. Fadhahika Abroha. Abroha nggak menyangka jawabannya kok tentang onta, kirain minta apa atau damai apa ya apa gitu ya, kok ngurusin onta. Ini kan kepalanya kota Mekah ya, yang menjadi penjaga Ka'bah, kok malah nggak ngurusin Ka'bah gitu. Ini apa sebenarnya? Ketawa Abroha. Fadhahika Abroha tu waqala inni dhanantu annaka tas'alunil Ka'bah. Saya menyangka kau bakal meminta kepada saya tentang Ka'bah. Ya, qala Abdul Muthalib, lastu ana bi sahibil Ka'bah. Bukan saya pemiliknya Ka'bah. Fa innalaha sahiban yahfazuha. Sesungguhnya Ka'bah itu punya pemilik yang bakal menjaganya. Wa ammal jamalu famali fa amara abhatu ayyutuhu jamalahu wa raqiba naqatahu faja'ila Makkah. Akhirnya dalam riwayat yang lain di kitab Sirah ya, di kutub Syiar mengatakan innama anna rabbul ibil wa inna lil ka'bati rabban yahmiha. Sesungguhnya saya hanya pemilik ibil. Wa inna lil ka'bati rabban yahmiha. Sesungguhnya bagi Ka'bah itu punya Tuhan yang akan membela, yang akan menjaga rumahnya. Nah, ada keyakinannya kakeknya Rasulullah SAW bahwa Ka'bah itu benar-benar miliknya Allah, rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dikabarkan kepada pasukannya, kasih ini otanya, suruh balikin lagi, bawa biar dibawa pulang. Balik lagi beliau dengan onta-ontanya ke Mekah. Wa akhbara bil hal ahla Mekah wa dzakara qasata jaisyih. Dikabarkan kepada penduduk Mekah, dikasih tahu betapa banyak ya pasukannya Abroha. Wa faqalu inna la nastati'u muharabatahu fa kharaju wa farru hatta khalat Makkah minhu. Kita nggak bakal bisa menandingi mereka, berperang melawan mereka. Akhirnya mereka memutuskan keluar dari kota Mekah dan dibiarkan kota Mekah itu kosong, semuanya lari ke gunung. Faja'a Abdul Muthalib fa akhadha halaqatal bait fa da'a wa tadarra. Akhirnya Sayyidina Abdul Muthalib datang ke Ka'bah pegangan dengan halaqah apa namanya, gelang pintunya, gelang besi pintunya Ka'bah. Jadi kalau ada pintu gerbang biasanya itu ada kayak besi bulat gitu ya, kayak ring gitu. Itu buat ngedok misalnya, buat ngetok pintu, tak ya. Nah, itu dipakai pegangan sama beliau, berdoa memohon kepada Allah Ta'ala. Fa wasaban nur min jabhatihi fa waqa'a fil Ka'bah. Tiba-tiba terpancar nur dari keningnya Sayyidina Abdul Muthalib memancar ke Ka'bah, terus Ka'bah terang benderang sampai memancar ke atas langit. Falamma ra'a Abdul Muthalib hadhil hal qala ya qaum irji'u faqad kufitum fala khaufun 'alaikum. Akhirnya beliau mengatakan, begitu melihat peristiwa tadi, wahai kaum, wahai orang Quraisy, tenang, kalian jangan takut, kalian sudah dicukupi sama Allah Ta'ala, kalian silahkan pulang, nanti Allah yang bakal mengurusi. Wala antum tahzanun, kalian tidak perlu sedih. Faltafatu ilas sama, kemudian mereka melihat ke arah langit, ternyata ada nur yang menyambung dari Ka'bah sampai ke langit.
fa idza tuyurun katsiratun nash'at min janibil bahr. Tiba-tiba banyak burung ya, tiba-tiba bermunculan dari arah laut. Wa jama'at fawqa askar Abraha, burung itu berkumpul di atas pasukannya Abraha. Wa ma'a kulli ta'irin thalathatu ahjar, hajarun fi minqarih wa hajarun fi rijlaihi. Setiap burung itu membawa 3 batu, 1 batu di paruhnya, 2 batu di kedua kakinya. Ka'adasatin, kullu hajarin ka'adasah, semua batunya sebesar biji kacang adas ya. Wa alaihi maktubul ismu man yurma bih, di situ ada nama siapa yang bakal dilempar sama batu ini. Ini ada namanya semua. Panjul, Udin misalnya. Nama Afrika apa? Nama-nama Afrika itu. Umpamanya gitu ya. Ada namanya satu-satu. Faramati tuyuru tilkal ahjar fa ma asaba ahad minhum hajarun illa ahlakahu. Akhirnya burung-burung tadi melemparkan batu-batu tersebut, tidak ada seorang pun di antara mereka yang dilempar sama 1 batu tadi pasti membuat dia meninggal. Fahalakal qaumu kulluhum, akhirnya semua pasukannya tewas illa Abraha, kecuali Abraha. Faharaba wa kufahu, faharaba maka lari kabur Abraha itu, wa fawqahu tayrun hatta wasal Abrahatu ila maliki. Di atasnya dia kabur ke Yaman, di atasnya ada burung terus mengawal. Sampailah dia ke rajanya. Fahakalahul hal walamma atamma hikayatahu ramat tayru hajarahu. Akhirnya cerita ini Abraha, wahai sang raja, ini Abraha ini jenderalnya ya. Wahai raja, peristiwanya gini, kita digempur sama burung ya toh. Habis itu mati semua. Udah selesai cerita, burung ini baru nurunin batunya, baru dilempar sama batu. Modern akhirnya. Nah, ajib ya, ditunggu dulu ngomong dulu deh, cerita dulu sama majikan lo. Nah, subhanallah. Fa'asabahu fahalaka falamma ra'a Abdul Muttalib hadhil hal nazala min jabal Abi Qubais fa akhadha amwalahum wa kana sababu tab'i hadhil baliyah nuruhu alaihi salam. Akhirnya kena batu yang terakhir tadi, si Abraha itu tewas. Nah, begitu Abdul Muttalib melihat keadaan seperti itu, langsung turun dari gunung Jabal Abi Qubais, diambil hartanya mereka. Wa kana sababu fi hadil baliyah, dan adalah yang menjadi sebab tertolaknya bala yang besar ini adalah sebab nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa lidzalika qala, dari situlah Allah taala menyatakan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau melihat bagaimana fa'ala rabbuk, Allah Tuhanmu ya Muhammad. Jadi nggak ada urusannya sama Ka'bah ya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka, bukan Rabbul Ka'bah, bukan Rabbul Bait, tapi Rabbuka. Bagaimana Allah berbuat, Allah Tuhanmu berbuat terhadap ashabil fil, kepada pasukan gajah. Sebab kaitannya pasukan gajah ini sebenarnya bukan mengganggu Ka'bahnya. Kalau Ka'bah hancur bisa dibangun lagi gitu ya. Nanti gangguannya kemarin yang kita sampaikan, mengganggu terhadap kehormatan Nabi kita Muhammad SAW. Nanti lahirnya kalau kota Mekah ludes habis, di bumi hanguskan sama Ka'bah, Nabi lahir di mana? Di pengungsian, kan nggak enak loh. Lahir dalam pelarian, lahir kan nggak enak, nggak terhormat gitu loh. Ya, lahirnya kotanya jelas, tanggalnya dalam keadaan aman. Ada fa'ala rabbuka. Inilah yang diperbuat sama Tuhan yang merawat, yang menjaga, yang menumbuhkan wahai Muhammad.
bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Ada menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu bisa merubah ya satu hal yang tadinya kayaknya nggak punya kekuatan, lemah, bisa jadi menang ya, dengan pertolongan yang susah ditebak ya. Semua pasukannya Allah, semua tentaranya Allah, semua para nabi dan rasulnya Allah itu ditolong sesuai dengan kemauannya Allah. Dengan apa Allah menolongnya beda-beda ya, mukjizatnya beda-beda ya. Ada yang dikasih sarana, ada yang dikasih alat, ada yang dikasih tongkat, ada yang dikasih ini, ada yang dikasih kapal ya. Ada yang nggak dikasih apa-apa, Nabi Ibrahim ya, tapi menang ya. Waktu dibakar nggak dikasih kilat, nggak dikasih air, pakai timba nyiram gitu, enggak ya. Begitu dibakar nggak dikasih apa-apa itu, malah nyempung tengah-tengah api. Ternyata apa dikasihnya? Apinya dirubah sama Allah. Kan susah itu ya. Pokoknya nurut aja sama Allah. Terserah Allah nanti yang bakal nolong. Kalau kita kan kadang-kadang kepingin dapat pertolongan Allah itu ngatur Allah gitu. Oh nanti ada yang nyumbang, nanti ada ini, ada itu kan gitu ya. Itu aturan ente tuh. Jangan minta pertolongan Allah, minta ditolong ya udah minta tolong udah gitu. Nanti nolongnya gimana? Yang penting masalah beres gitu kan. Wa man arada tafsil qissah fa alaihi biruju' ila qisasil anbiya. Siapa yang kepingin rincian daripada kisah Abraha ini, silakan merujuk ke kitab Qisasul Anbiya. Wa qauluhu, selanjutnya dikatakan sama Syekh Harbuti alaihi rahmatullah, adapun perkataan nadhim askarun bil hasab, atau seperti pasukan bil hasa sebab kerikil, tasbihun akhar. Ini juga satu penyerupaan yang lain. Wa isyarah ila mu'jizatin lahu alaihi salatu wassalam. Ini isyarah tentang mukjizat yang lain lagi yang bagi Rasulullah SAW. Fa askar ma'tufun ala Abu Talib. Askar di sini dikaitkan, diatofkan kepada kata Abu Talib. Ya. Ka'annahum haraban abtalu abrahatin. Ini diatofnya ke abtal. Yani anna syayatin. Yani maknanya bahwasanya para syaitan-syaitan itu fil firari, dalam masalah larinya mereka, ka'askaril kufar, sama seperti pasukannya orang kafir. Bil hasa, adapun kata bil hasa muta'alliqun birumi al muakhir, itu dikaitkan dengan fi'il rumi yang ada di posisi terakhir. Wal hasa ahjarun saghir. Hasa itu artinya adalah batu-batu kecil. Ada kaidah dalam bahasa Arab, setiap ada jar majrur, mesti ada fi'il yang berkaitan dengan jar majrur tadi, entah itu fi'ilnya lebih dulu atau fi'ilnya belakangan. Nah ini kalau dalam syair ini kaitan fi'ilnya belakangan. Ka'annahum haraban abtalu abrahatin au askarin bil hasa au askarin rumiya bil hasa gitu. Nah, ini muta'alliqnya ada di akhir. Atau seperti pasukan yang dilempar dengan batu. Au askarin bil hasa, atau pasukan dengan batu min rahataihi rumi, dari kedua telapak tangannya beliau mereka dilempar. Nah, itu karena daruratus syair, karena syairnya biar
cocok akhirannya mi semua, jadi fi'ilnya taruh di belakang gitu. Jadi sajanya jadi pas mim semua akhirannya. Min rohataihi muta'alliqun aidan bi rumi al-mu'akhar. Adapun min rohataihi juga dikaitkan muta'alliq dengan fi'il rumi yang ada di akhir. Rohataihi bimakna kaffai, dua telapaknya Nabi. Wa dhamiruhu raji'un ilaihi alaihi salatu. Sedangkan kata gantinya rohataihi, dhamir hi itu kembali kepada Rasulullah. Yakni maknanya bahwa syaitan asyayatin fil firar ka'askar kufar ladzi inhazamu bi rabbihi alaihi salatu wassalam. Yakni kaburnya syaitan itu seperti pasukannya orang-orang kafir yang mereka terkalahkan, kabur, lari tunggang langgang sebab lemparan Nabi SAW dengan kerikil-kerikil kecil kepada mereka. Fafarru bila qararin haitsu ruya. Mereka lari, nggak tahu lari kemana, bingung semua ya, karena dilempar sama Nabi. Nabi ngelempar cuma beberapa kali lemparan, 2 tangan dilempar, kena ribuan pasukan. Ini mukjizat itu ya. Kalau kita kan ngelempar paling kena 1 ya. Ini semuanya bisa kena itu. Ruwiya anna ulama altaqa minhumul jam'ani akhadha Rasulullah SAW biqabdatin minal hasayat. Diriwayatkan ketika bertemu ya, 2 pasukan ini, pasukan Rasul dengan orang kafir ini, maka Rasul mengambil segenggam kerikil batu kecil. Wa qala syahatil wujuh, beliau mengatakan syahatil wujuh. Farama ilaihim falam yabqa ahadun minhum illa imtala'at 'ainuhu bil ghubar. Begitu dilemparkan kepada mereka, maka tidak ada seorang pun di antara mereka kecuali kedua matanya pasti kena debu, wal hasayat atau kena kerikil matanya. Wan hazamu wa faru. Akhirnya mereka takut, pergi, nggak ngelihat musuh, daripada mati kabur, akhirnya lari. Fa in qulta al masyhur wa thabit bil ahadits annahu kana tilkal hasa kaffan. Nah, kalau Anda bertanya bahwa yang tetap ada dalam hadis ya, yang terkenal itu bahwa kerikil tersebut itu cuma 1 genggam. Kenapa? Wa yashhadu lahul baitul ati fa kaifa yasihhu qawluhu fi hadzal bait min rahataihi. Nah, kan itu kan cuma suatu genggam. Bagaimana bisa dianggap benar di bait ini kok dikatakan dari kedua telapak tangan? Bisi roti tasniyah, dalam bentuk isim tasniyah. Allahumma illa ayyuqa tasniyatur rahatain bi'tibaril waqtain. Ya paling kalau enggak ya Allahumma itu biasanya untuk ya paling enggak gitu ya. Nah, paling enggak jawabannya kecuali hanya bisa dikatakan dibikin telapak tangan itu dalam bentuk sigat tasniyah, dalam bentuk bermakna 2 bi'tibaril waqtain, karena memandang, menilai dari 2 waktu fil ghazawatain yang terjadi dalam 2 peperangan. Jadi 1 peperangan memang melempar 1, terus ada peperangan yang kedua ngelempar lagi 1, jadi 2 telapak tangan gitu. Ini fi badrin. Yang pertama, lemparan batu tadi terjadi di perang Badar, kama rawahul Bukhari, sebagaimana diriwayatkan sama Imam Bukhari. Cari Bukhari nomor berapa itu yang ada lempar-lempar batu. Nah, wa fi Uhudin kama rawahu Muslim. Kemudian ada lagi peristiwa perang Uhud sebagaimana riwayat Imam Muslim. Wa sayaji'u tafsirul ghazawatain fi faslil jihad. Ini ditambah perang Uhud. Nah, perang Hunainnya nggak ada malah. Ya, kemarin kan Badar sama Hunain. Nah, kemarin di atas ada Badar. Nah, akhadha ma Badar.
Ya, ala kulli hal kalau di Imam Qastalani kemarin anna dzalika kana fi ghazwati Hunain wa riwayatul Muslim wa riwayatul Bukhari anna dzalika fi ghazwati Badar. Nah, ya bagi si benar yang mana nih? Ya, kalau kata Imam Qastalani Hamzawi ya, di Muslim itu perang Hunain. Nah, ini kok di Kharbuti di Muslim perang Uhud. Nah, apa ada tiga ya kan? Nah, ini perlu murajaah lagi, mutalaah lagi. Wa sayaji'u tafsirul ghazwatain fi fasl jihad, dan nanti bakal dijelaskan bagaimana rincian dua peperangan ini di pasal tentang jihad. Apa pasal tentang jihad? Perang apa yang disebut di jihad? Apa bunyinya? Wasal Hunainan wasal Uhud, wasal Hunain wasal Badran wasal Uhud, wasal Hunainan wasal Badran wasal Uhud, husul hadfinnahum adham min al-wakham. Tanya Hunain nanti gitu, ada di Nadom yang keberapa itu ya. Insya Allah moga-moga kita sehat panjang umur ya, bisa sampai menyelesaikan satu bait demi satu bait sampai akhir apa yang dimaksudkan, yang disampaikan sama Sayyidina Ibnu Utsir alaihi rahmatullah dalam qasidah burdahnya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin ya. Sampai sini dulu nih terakhir pembahasan Nadom yang ke-70. Habis itu insya Allah minggu yang akan datang semoga sehat afiat, berarti sebelum maghrib ya. Nah, minggu yang akan datang karena ada Maulid Arba'in ya, diajukan jadwalnya jadi sebelum maghrib. Moga-moga kita semuanya sehat panjang umur ya, bisa bertemu kembali dengan bulan yang penuh dengan nur, bulan Rabiul Awal, lahirnya Nabi kita Muhammad SAW Badrul Budur. Moga-moga di bulan tersebut kita banyak mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala, ditambah makrifat kita, ditambah mahabbah kita, ta'zim kita ya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jangan sampai kita ngaku umatnya tapi nggak kenal sama nabinya ya. Nah, ini perlu kita tingkatkan, kita persiapkan semangat kita ya untuk lebih mengkaji, mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga semuanya dimudahkan sama Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.